kesempatan kali ini dan kita masih di e-station Surabaya. Tentunya di hari ini kita juga berharap semuanya bisa sehat-sehat saja dan segala sesuatu aktivitas rutin Anda bisa tercapai ya. Plan-plan Anda juga bisa terpenuhi semuanya sehingga kita juga merasakan hasil dari apa yang telah kita perbuat ya atau kita lakukan. Oke, e-lover, seperti halnya janji saya tadi, hari ini saya dan juga Rizky nanti juga kehadiran tamu spesial yakni dari teman-teman Hotel Tunjungan Surabaya. Tapi sebelumnya saya akan ke Rizky terlebih dahulu ya. Yang kali ini sudah stay dan juga sudah siap nih ya e-lover. Ya, halo Rizky. Selamat siang buat e-lover semuanya. Dan senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir ya menyapa e-lover semuanya pada siang hari ini. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita sempat woro-woro juga ya Jo ya. Iya. Bahwa pada hari ini pukul 14 kita akan kedatangan tamu spesial teman-teman dari Hotel Tunjungan. Iya. Dan sekarang siang hari ini di samping saya ini sudah siap untuk memberikan pencerahan. Pencerahan. Kita harus ceria ya, gitu. Benar. Ini juga merupakan teman lama saya juga. Oh gitu. Ya, orangnya juga enak diajak ngobrol. Kita sering diskusi. Enak juga kok. Tadi juga ngobrol-ngobrolnya enak juga. Sepertinya udah apa ya, udah kayak kenal lama gitu loh, Riz. Ya, sering diskusi bareng sama beliaunya. Pasti diskusinya soal sesuatu gitu ya. Dia ibu rumah tangga, saya bapak rumah tangga. Jadi ya kita ngobrolin nggak jauh-jauh dari rumah tangga lah. Kehidupan ya. Iya. Oke, langsung saja kita Pak. sapa tamu kita pada siang hari ini, lovers. Ada Ibu Isa Oktar sebagai marketing manager dari Hotel Tunjungan Surabaya. Selamat siang, Mbak Isa saya panggilnya ya. Mbak Isa saja, Mbak Isa. biar kelihatan lebih muda. Betul. Kalau ibu memang masih nanti muda. tua nanti Mbak aja, iya Mbak ya. Betul, dipanggil Mbak aja. Bener. Selamat siang Mbak Isa. Selamat siang. Selamat datang di e-station ya. Terima kasih banyak atas Senang. undangannya. Kelihatan tadi muter-muter atau gimana Mbak Isa? Kayaknya Sempat sih nyasar. sempat nyasar dikit, tapi kan biasa ya, namanya juga mbak-mbak dan mak-mak pasti ngeliat yang aneh-aneh juga. Benar. Oh, ngeliat pemandangan, ada baju loh, ada mainan anak, pasti mampir deh di situ. Oh, betul. Mbak Isa kesini ditemani dengan FB Manager dari Hotel Tunjungan. Ada Pak Inwan di sana. Pak Inwan, selamat siang Pak Inwan. Ya, selamat siang. Ya, ini juga Pak Inwan ikut hadir di studio e-station pada siang hari ini. Dan kita akan membahas seputar program reguler dari Hotel Tunjungan Surabaya. Mbak Isa atau Pak Inwan mungkin bisa jelaskan ya. Mungkin Pak Inwan terlebih dahulu. Pak Inwan, untuk program reguler dari Hotel Tunjungan terkait untuk apa ya, package dari food and beverage-nya, apakah ada yang berbeda pada bulan ini? Ya baik, tentunya di Tunjungan ada satu yang spesial ya pastinya ya. Dengan kondisi Tunjungan yang sudah beberapa tahun kita sudah punya pengalaman di F&B terutama ya, dimana kita juga sangat terkenal ya. Ini mungkin sedikit saya jelaskan ya. Jadi kita sangat terkenal dengan makanan tradisional dan kita juga punya signature food terutama yang sangat terkenal yaitu sop buntut ya, terutama sop buntut kita sangat famous sekali ya. Nah, untuk program ini juga ada menu ala carte yang lain tradisional, di mana kita di bulan ini ada special promotion. Special promo untuk menu ala carte dan tradisional ini kita ada 15% diskon. Ya, nanti sampai menjelang puasa ya. Ya, menjelang puasa sampai tanggal 15 April. Nah, kita batasin ya. Jadi promo ini sangat spesial dan juga 10% untuk beverage atau segala bentuk minuman. Namun ada promo lagi yang tidak kalah menarik ini. Kita juga punya package atau punya kalau orang mau menggunakan ballroom atau hall, baik itu untuk social event dan lain-lain. Nah, itu kita punya very special guaranteed rate. Dari jadi harga package yang ada nanti kalau mungkin bisa kontak saya atau Ibu Isa sebagai marketing manager, nanti pasti akan dikasih special rate. Ya begitu Bu Isa ya. Jadi mulai dari kapasitas tentunya kita tetap mengikuti protokol ya. Tetap sesuai dengan saat ini pandemi ini kita menyesuaikan, tapi tentunya dengan harga yang sangat pasti sangat spesial. Gitu. Dan ini sampai menjelang puasa juga programnya. Iya, sampai bulan puasa itu nanti berjalan. Dan nanti ini saya bocorin dikit aja ya mengenai bulan Ramadan ya.
Jadi untuk nanti di bulan Ramadan tentunya special package-nya untuk room terutama ya, guaranteed nanti pasti dapat free takjil setiap kamar. Ya itu pasti dapat free takjil. Dan nanti kita akan mengangkat makanan tradisional tentunya. Saya kasih bocoran sedikit ya. Jadi nanti package kita dengan harga yang sangat terjangkau adalah kita mengangkat menu tradisional atau Indonesian atau lebih ke Jawa Timur. Begitu. Ya. Tapi sejauh ini dari para tamu langganan di Hotel Tunjungan, baik, apa sih yang mereka selalu ingat ketika ke Hotel Tunjungan kemudian merasakan masakan dari Hotel Tunjungan, apa yang lebih mereka ingat? Masakan apa itu, Pak Idwan? Ya, satu seperti saya sampaikan tadi ya, satu sop buntut itu pasti. Yang kedua, mereka ini suka dengan ciri khas tradisionalnya Tunjungan ya. Jadi makanan tradisional kita itu benar-benar otentik. Penyajiannya pun otentik ya. Jadi seperti masakan tradisional Indonesia. Betul. Apa saja bisa disebutkan, Pak? Seperti kalau pada saat pagi ya kita siapkan nasi pecel ya, nasi pecel itu jadi kita siapkan di gerabah-gerabah begitu ya. Dan itu rasanya benar-benar otentik. Nah, nanti kalau kurang yakin boleh dicoba ya. Itu. Bisa itu. Boleh. Tahu tek Surabaya apalagi Mas. Kalau bagian coba bisa saya gitu. Siap, mantap. Tapi gitu, nanti saya perlu batasin kayaknya ya. Takutnya saya nggak ngatasin nanti. Nah, sudah makan lupa berhenti Pak Idwan. Betul ya. Terutama tahu tek Surabaya nih. Mantap sekali. OT. Tahu tek atau tahu telur juga Surabaya ya. Itu khas Surabaya yang luar biasa. Ya, saya sendiri sampai nggak pernah bawa stand ya, artinya meskipun makanan khasnya biasanya kan orang sehari 2 hari, saya tiap hari gitu. Jadi menu-menu lainnya yang tradisional seperti soto, rawon dan sebagainya itu ada juga. Tetap ada soto, rawon, ayam goreng. Jadi makanan-makanan lebih ke Indonesian. Kita lebih ke Indonesian. Artinya dari Hotel Tunjungan dari segi food and beverage-nya lebih mengedepankan yang tradisional ya Pak Idwan. Betul. Ya dengan konsep healthy tentunya ya, lebih higienis ya, kita juga menjaga sanitasi dan ya itu tadi ya, lebih hygiene. Kita lebih fokus ke sana. Nah, tadi ketika Pak Idwan menawarkan package tadi itu, respon dari para tamu bagaimana? Apakah cukup positif sejauh ini? Iya, sejauh ini sangat positif ya, kalau bisa saya bilang sangat positif di sini, artinya animonya cukup tinggi ya. Dari beberapa yang sudah coba untuk menanyakan lebih detail ya. Jadi nanti mengenai package itu termasuknya apa saja, terus mengenai best rate-nya seperti apa. Nah, itu bisa nanti direct ke kita atau ke marketing manager dengan Ibu Isa. Oh, begitu ya. Betul. Baik. Terus satu lagi, ya, Mas Diki. Nah, di masa pandemi ini kita juga menyiapkan delivery service. Nah, delivery services, betul. Dari delivery service ini kita menyiapkan meal box ataupun lunch box atau mau dinner box, silakan ya. Jadi mau ke kantor, mau ke rumah, silakan ya. Tentunya dengan free ongkir ya di area Surabaya ini. Ada minimum ordernya tidak Pak Idwan? Kita untuk 10 box free ongkir. 10 box. Betul. Tapi begitu. Kalau area sekitar kota di tengah kota Surabaya itu free ongkir. Begitu ya. Ya, betul. Kalau yang sudah masuk ke Sidoarjo ada ongkir disesuaikan begitu ya. Betul, kita sesuaikan. Namun dengan kuantiti yang cukup banyak, istilahnya mau sampai berapa 20-30 untuk ke kantor, insya Allah kita masih free ongkir. Begitu. Ya. Baik, di masa pandemi ini bagaimana Pak? Apa juga berimbas di food and beverage-nya? Iya tentunya ya, pasti berimbas ya. Tentunya terutama di awal-awal pandemi ya. Namun di akhir ini mulai di 2020 akhir ini ya, alhamdulillah dengan kepercayaan kembali customer ke kita bahwa kita menjaga protokol kesehatan, kita benar-benar menjalankan prokes ya, baik dari sisi pelayanannya, dari sisi packaging dan lain-lain. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai kembali. Jadi sekarang sudah mulai membaik lagi. Begitu. Tapi terasa banget ya Pak ya, pandemi itu ya. Betul, terasa banget. Kalau ibaratnya kalau cabai itu langsung digigit gitu, pedes banget. Pedes gitu ya. Kayak omongannya ini Rizky juga pedes ini. Kalau saya tetangga juga. Kenapa? Tetangga pedes. Oh gitu. Betul. Iya. Baik, tapi Pak Idwan, kalau tadi disampaikan di awal-awal pandemi terasa sekali ya dampaknya bagi dunia perhotelan begitu ya, termasuk di food beverage-nya begitu. Yang biasanya langsung serta-merta dimakan atau dihidangkan sekarang lagi pikir-pikir ini higienis gak masakannya begitu ya. Artinya ada tidak yang akhirnya mengalami perubahan pada ketika akan dihidangkan ke para tamu begitu, yang awalnya sebelum pandemi mungkin bisa
sedikit loss ya, bisa langsung dihidangkan. Tapi sekarang selama pandemi apakah ada protap-protap lain yang akhirnya ditambahkan sehingga ini bisa dikonsumsi oleh para tamu? Iya, betul sekali. Jadi mulai dari dasar ya pada saat kalau dulu memang standar HACCP atau higienitas itu makanan yang sudah kita ikuti sesuai standar. Saat ini kita mulai dari diri ya, terutama dari para food handler atau beverage handlernya itu mulai dari sarung tangan, step pertama pada saat mulai masuk tempat kerja sampai mulai alat dan lain-lain ya, sarung tangan, face shield ataupun masker dan lain-lain itu tidak pernah lepas. Terutama kita menerapkan juga kalau food handler ini lebih ketat pada mencuci atau membersihkan tangan ya, harus lebih sering, dan penggunaan untuk hand glove dan lain-lain itu harus benar-benar terkontrol. Itu mengenai dari sisi packaging ya. Dari sisi packaging ini harus benar-benar clean dan harus seal. Ya, seal. Dari packaging ini harus benar-benar di seal, dan pada saat pengiriman pun harus ada istilahnya seal bahwa barang itu sampai di tempat belum terbuka. Ya, packaging dari boxnya itu kita seal begitu. Begitu juga untuk minuman. Sama seperti itu. Untuk bahan-bahan yang akan dimasak, apakah juga mulai tahapan-tahapan seperti itu juga? Iya, tentunya standar ya, kita tetap mengikuti standar HACCP atau hazard analysis, betul. Dari mulai dari pencucian, betul. Pencucian itu menggunakan chemicalnya apa yang harus digunakan, terus sampai proses pemotongan dan lain-lain, sampai mulai dari peralatan, begitu. Baik, mungkin saya bisa ke Mbak Esa ya. Ya, baik, terima kasih. Oke, Mbak Esa, ini kalau tadi dijelaskan oleh Pak Inwan di masa pandemi memang sedikit berasa ya imbasnya di dunia perhotelan. Di Tunjungan sendiri Mbak Isa merasakan apakah hal itu juga sangat berat ya bagi dunia perhotelan, khususnya untuk okupansi. Bagaimana Mbak Isa? Terima kasih Mas Rizky, ini kayaknya pertanyaannya memang sangat menyentuh semuanya, karena memang dengan kondisi pandemi seperti ini memang berimbas semua ke seluruh faktor pariwisata, contohnya adalah perhotelan. Jadi untuk saat ini kita memang berusaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Cara nggak langsung dari Tunjungan Hotel juga berusaha untuk bangkit kembali seperti itu, Pak Rizky. Iya, tapi setelah setahun jalan pandemi ini, apakah ada perubahan dari awalnya pandemi mungkin sangat-sangat berat? Sekarang sudah berjalan setahun, masyarakat terkesan biasa kan? Betul. Apakah sudah ada perubahan dari segi okupansinya? Alhamdulillah sudah ada perubahan, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sudah mulai bangkit kembali sedikit demi sedikit, okupansi sudah mulai beranjak. Ya, sudah mulai beranjak naik ya. Sudah. Kalau saya lihat foto profilnya Jo di Mbak Isa ini kan seringkali pasang untuk wedding ya kan. Betul banget. Jadi promo-promo hotel Tunjungan juga. Nah, ini kalau event-event seperti itu bagaimana? Apakah ada semacam syarat khusus yang harus dipenuhi oleh kliennya atau masih seperti biasanya Mbak Isa? Oke Mas Rizky, terima kasih, ini pertanyaan juga yang bagus. Jadi karena kondisi pandemi kita tetap harus menerapkan adalah protokol kesehatan. Harus apapun bentuknya, mau kegiatan wedding, seminar, meeting, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan salah satu contoh adalah pada saat tamu itu masuk, kita sudah siapkan hand sanitizer untuk pengecekan suhu udara. Tetapi yang perlu pertama kali adalah mencuci tangan dulu. Ya. Setelah nggak langsung setelah masuk di dalam ruangan, kami juga sudah menyediakan hand sanitizer kembali. Untuk penyelenggara juga sudah kami wanti-wanti. Jadi kalau untuk penyelenggara mengadakan kegiatan meeting ataupun wedding dan seminar, peserta wajib memakai face shield ataupun masker. Karena memang untuk menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Dan Mbak Isa, kalau di masa pandemi tentunya ada berbagai ragam untuk survive ya Mbak Isa ya, dari masing-masing hotel. Hotel Tunjungan sendiri mensiasatinya seperti apa untuk bisa survive agar okupansi bertahan bertahan sesuai dengan targetnya dari Tunjungan. Adakah yang dilakukan Mbak Isa? Ada, jadi kami mempunyai promo kamar. Di situ nanti kita berikan adalah best guarantee. Jadi best guarantee rate di situ. Best guarantee rate. Nah, jadi kalau memang ingin stay di Hotel Tunjungan bisa lewat WA ataupun SMS ataupun juga ada promo-promo kita melalui website. Kenapa kita menyediakan WA ataupun SMS? Karena apa? Mohon maaf, keterbatasan kami mungkin pada saat
rame telepon masuk ke kami di operator kami ataupun di reservasi itu bisa melalui WA atau SMS. Di situ sudah tertera nanti adalah special rate-nya dari kami, garansi. Iya. Dan booking online bisa ya? Booking online bisa. Karena kan selama ini mereka lebih memilih untuk tidak bertatap muka langsung. Betul, ya kan? karena mereka memang kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Ya, dan ini bagaimana untuk biasanya kalau kita sebelum masa pandemi kan bisa dengan uang tunai, sekarang sudah harus cashless ya? Kalau untuk seperti itu enggak juga sih. Jadi bisa booking dahulu, nanti pembayaran mungkin bisa saat check-in ataupun melalui payment by bank transfer dulu juga nggak masalah. Baik. Dan di bulan Maret ini Mbak Isa, apa yang bisa dijual begitu ya ke para tamu langganan di Hotel Tunjungan, apa ini yang ditawarkan? Kalau kami untuk menawarkan saat ini adalah itu tadi, jadi best guarantee rate untuk kamar, akan tetapi untuk promo semuanya termasuk F&B yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Inwan, itu juga meeting, wedding, seminar kita juga ada special rate semuanya. Ya. Dan kalau meeting, kemudian wedding dan sebagainya, ada juga tidak untuk jumlah kapasitas tamu atau undangan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara? Karena memang kondisi pandemi, untuk protokol kesehatan itu harus 50% dari kapasitas ruangan yang kita bisa tampung. Contoh kami Hotel Tunjungan adalah bisa menampung sampai 800 undangan 800, dengan setup adalah theater style. Jadi otomatis 50%-nya harus diisi dengan kuota adalah 400 orang. 400. Betul. Kalaupun dengan setup classroom, salah satu contoh, satu meja bisa diisi sampai 4 orang, kita harus diisi 2 orang karena memang harus ada jarak. Iya, iya. Dan kalau meeting room Mbak, bagaimana? Apakah juga disediakan semacam dipisah-pisahkan per jarak 1 meter dan sebagainya? Settingannya apa juga seperti itu? Iya, sama seperti tadi yang saya sampaikan, seperti contoh classroom yang harusnya 1 meja itu bisa diisi 4 orang, akan tetapi hanya diisi 2 orang saat ini. Ya, baik. Jo, ada yang ditanyakan ke Mbak Isa, silakan Jo. Ya, Mbak Isa ya, kalau melihat dari kondisi yang ada dan terjadi ya Mbak ya, ini tentu marketing itu lini depan gitu ya. Ya. Betul banget, garda utama di depan. Utama, ya. Betul. Rizky mau bayaran ya marketing. Iya, gitu, ya. makanya betul marketing banget. itu hidup matinya hotel tuh pasti dari marketingnya Jo. Nah, ya. kalau melihat ini kan apa ya, pandemi ini mulai April 2020 yang lalu, itu sempat ngosek-ngosek atau gimana itu? Banget Mas, banget, karena tadi yang sempat terseok-seok ya. Sempat pertama kali saya sampaikan adalah berpengaruh dari sektor pariwisata. Pariwisata secara nggak langsung juga mempengaruhi ekonomi kan. Benar, ya. Salah satunya juga dari perhotelan. Jatuh sekali perhotelan. Sempat pusing ya manajemennya. Sempat pusing dan alhamdulillah kita hotel masih bertahan dan tidak tutup. Iya. Karena juga ada banyak juga, ada beberapa hotel yang juga tutup. Makanya kita bersyukur alhamdulillah Hotel Tunjungan masih tetap eksis sampai sekarang. Secara tempatnya juga strategis ya. Betul. City Center kan. Iya, benar. Itu upaya untuk meningkatkan kembali setelah terjadi pandemi beberapa bulan gitu ya. Terus naik lagi itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama gitu? Kurang lebih antara 7 sampai 8 bulan sampai saat ini. Oh, dari masa pandemi itu butuh waktu recovery-nya 7 bulan. Betul, 7 sampai 8 paling bulan. mendekati normal begitu ya. Kalau mau normal kayaknya masih belum ya, masih jauh-jauh banget. Mendekati aja belum? Enggak, belum. Jadi kalau seandainya saya katakan sudah normal kayaknya ngapusi sekali gitu loh. Rizky, dirimu ini gimana sih? Ini kan belum normal banget. Enggak, gitu. maksudku itu target yang dari ini biasanya. Kan kasihan Mbak Isa kan harus dikejar-kejar gitu, dicamboki gitu loh. Betul, karena memang marketing itu tadi yang disampaikan seperti COVID itu mereka adalah kesehatan ya, maksudnya dinas kesehatan yang posisi garda depan ya. Gitu. Tapi selaku marketing manager yang hubungannya langsung dengan person to person ya Mbak Isa ya, ada kekhawatiran tidak terpapar COVID begitu ketika berkunjung ke klien dan sebagainya? Alhamdulillah enggak kalau saya, karena saya hanya manusia biasa ya, saya hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan aja. Bismillah aja begitu ya. Bismillah nawa itu aja, karena hidup seseorang, sakit seseorang ya memang kembali lagi. Ya kan kembali lagi ke Allah, tetapi kita sebagai manusia juga harus ikhtiar dengan imun kita. Kita berusaha menjaga kondisi tubuh kita. Karena kan kalau kita berbicara profesi, marketing, reporter, wartawan,
Ya kan semuanya berhubungan dengan orang banyak ya cuy ya. Dan itu miris sekali. Karena memang langsung bahaya kontak sekali. langsung Benar, ya. benar. Betul. Jadi kalau tidak pandai-pandai menjaga stamina tubuh bisa jadi kan berbahaya juga. Nggak mungkin dong marketing manajernya kemudian ambruk gara-gara COVID kan nggak mungkin. Ya kan? Nanti bisa digantiin sama Mas Rizky. Oke, ini ada juga ternyata dari Mbak Isa yang program lain cuy yang mungkin bisa dimanfaatkan e-lover semuanya yang ingin berkunjung ataupun menginap di hotel Tunjungan. Ada promo membership ya Mbak Isa ya, fitness center dan swimming pool. Ini Betul. satu bulannya 750.000. Betul, 750.000 selama 1 bulan. Mengurus membershipnya bagaimana? Apakah harus ketika menginap di situ kemudian mengurus member atau kita datang ngurus membernya juga bisa langsung? Untuk membershipnya dipakai untuk umum. Jadi bukan hanya tamu yang menginap aja. Oh begitu. Betul. Jadi untuk open umum, ya buat semuanya ya. Betul, open untuk semuanya. Jadi tinggal datang ke reservasi atau bisa langsung ke kontak bagian marketing, kita akan respon langsung. Iya. Dan kalau kita berbicara masalah ini ya, membership ya, tentunya kan segala fasilitas di Hotel Tunjungan ada, ya kan? Betul. Tapi tidak semuanya orang ini kan pandemi banyak orang yang parno Pak Inwan Mbak Isa ya, parno mau Betul ke fitness, mau pegang alat fitnessnya sudah bingung. Betul Jangan-jangan banget. ini enggak higienis begitu dan sebagainya. Nah ini apa yang dilakukan oleh Hotel Tunjungan agar itu bisa dihapuskan dari mindsetnya para tamu? Oke, pertama kali adalah tamu sebelum masuk hotel itu pun juga kita sudah nerapkan protokol kesehatan, ya kan, diminta untuk cuci tangan, habis itu hand sanitizer, ya. suhu badan. Pada saat memasuk area fitness pun kami juga diminta untuk hand sanitizer kembali dan cek suhu badan. Antara satu dengan yang lain alat fitnessnya adalah berjauhan. Ya. Dan instrukturnya bagaimana? Apa juga sama? Instruktur di fitnessnya apakah juga menerapkan protokol kesehatan ya? Untuk tentunya? saat ini karena kondisi pandemi kita tidak ada Tidak instruktur, instruktur. betul. Jadi bisa bermain langsung. Oh begitu ya. Betul. Ya. Dan Jo, kalau kemarin saya sempat bertanya teman-teman yang ingin berlibur di hotel ya, entah itu di Batu atau di mana, itu ketika mereka akan masuk ke swimming pool, Baisa, ternyata ada pikiran yang takut ya, Khawatir ya. Sudah nyemplung, ternyata airnya sudah terpapar COVID. Akhirnya swimming poolnya jadi sepi. Nah, apakah itu juga sama mungkin dari pandangan tamu di Tunjungan? Apakah seperti itu juga? Alhamdulillah untuk hunian kamar kami kebanyakan mereka juga memakai swimming pool kami. Di luar pun untuk umum pun kita juga pakai seperti member dan tidak ada masalah. Karena memang Tapi secara tetap dibatasi ya untuk kapasitas swimming poolnya? Iya, dibatasi karena memang seperti ini. Untuk air apakah memang bisa lewat untuk penyebaran COVID ya? Sampai sekarang saya masih belum paham karena memang aturan kemarin sempat tidak diperbolehkan open untuk swimming pool ataupun dengan fitness center. Karena dengan berdasarkan kondisi sekarang ini yang sudah mulai beranjak membaik, kami berani untuk membuka kembali. Mulai buka sudah mulai kapan, Mbak? Bulan ini. Oh, bulan ini. Oh, swimming poolnya bulan ini udah dibuka lagi? Iya. Oh, begitu. Karena memang dari aturan perwali kan tidak diperbolehkan Benar, untuk swimming pool. Ya, Mbak Isa, apakah juga dari pihak Hotel Tunjungan melakukan semacam kerjasama? Karena kalau kita berbicara masalah imbas pandemi kan juga semuanya kena. Tidak hanya hotel, tapi dari travel agent juga merasakan. Betul. Justru ini semakin menyolidkan pihak perhotelan dan travel agentnya untuk lebih gigih lagi untuk mencari wisatawan kemudian bisa nginap di Hotel Tunjungan. Apakah itu juga dilakukan oleh pihak Tunjungan? Betul. Secara nggak langsung kita tetap adalah relationship. Iya, iya. Personal touch dengan klien-klien kami, salah satunya dengan travel agent. Karena memang berimbas sekali dengan travel agent yang konvensional. Tetapi benar. yang online tidak. Online masih tetap berjaya di sini. Oh ya. Betul. Akan tetapi kita tidak kerjasama hanya dengan travel agent, Mas Rizky. Jadi kami juga kerjasama dengan pemerintahan ataupun government. Kita dengan corporate, dengan banking dan other semuanya kita masih bisa. Ya, kalau dilihat perjalanannya Mbak Isa di WA story-nya lagi OTW begitu kan, view-nya kan pantai begitu. Itu kan biar kelihatan rame gitu loh. Saya biar menambah imun gitu ya Mbak. Betul. Ya. Biar gak kena terpapar gitu loh kita. Saya Japri, Mbak kemana? Banyuwangi, bukan Mas Tuban gitu kan. Nah, perjalanan seperti itu apa sih Mbak tujuannya? Apakah memang untuk mencari tamu yang mau singgah ke Hotel Tunjungan atau untuk menjalin relationship klien atau bagaimana Mbak Isa? Pertama adalah menjalin relationship. Kalau memang kita sudah menjalin relationship, kita ada connect,
personal touch-nya pasti secara nggak langsung mereka akan oh iya ya ingat sama kita. Jangan kita langsung datang istilahnya ujuk-ujuk datang. Oh ayo dong masuk ke hotel Tunjungan seperti jangan. Yang terpenting adalah kita basa-basi dulu relationship how to-nya bagaimana barulah kita menawarkan hotel. Tapi kalau tidak salah ini semacam ada terobosan baru ya menjemput bola begitu ya dari marketing ya. Dulu saya sempat menjadi bagian dari sebuah hotel bintang 5 di mana di Basuki Rahmat, di Embong Malang, di PowerPoint itu. 4 poinnya. Ya di Sheratonnya selama 2 tahun. Itu dulu marketingnya kalau seperti yang Mbak Isa sampaikan tadi, mereka hanya kunjungan itu di lokal-lokal Surabaya saja, ya kan? Sekarang mungkin di masa pandemi mungkin diperluas ya Mbak Isa, memang seperti itu ya? Enggak juga sih. Bisa all Jawa Timur atau bisa expand ke Jakarta atau kota-kota lainnya? Bisa, karena memang salah satunya kalau di Jakarta itu banyak ya, bukan hanya kementerian tetapi ke tempatnya korporat juga banyak di sana. Kalau memang kita hanya mengandalkan Surabaya aja, pembagian juga banyak. Kenapa enggak kita juga nembus ke luar kota? Mana tahu juga di dalam luar kota itu kita ada hokinya di situ untuk tunjungan hotel. Itu imbasnya bagaimana, Mbak? Sudah berapa lama sih dilakukan hal-hal seperti itu untuk menjalin relationship ke luar, ke kementerian dan instansi-instansi lainnya? Sudah lama dilakukan itu? Alhamdulillah sudah lama sih, mulai dari bukanya hotel Tunjungan sampai sekarang tetap dilakukan relationship-nya seperti itu. Hasilnya bagaimana sejauh ini? Cukup Alhamdulillah juga masih bagus, karena memang dengan relationship itu tidak terlalu berimbas dengan kondisi pandemi. Jadi bisa mengangkat sedikit demi sedikit. Berapa banyak Mbak Isa dari tamu-tamu loyal yang ada di Hotel Tunjungan? Ada semacam persentasenya untuk akupensi itu berkisar antara 40% untuk saat ini dari 50% akupensinya. Itu loyal, tamu loyalnya Tunjungan. Betul. Dan itu terregistrasi juga di Tunjungan ya? Betul, terregistrasi di sistem kami karena memang kondisi hotel kami alhamdulillah memang kan dekat dengan perbelanjaan terbesar Surabaya, Tunjungan Plaza. Jadi tinggal goyang gitu kan, goyang sedikit aja udah sampai di Tunjungan gitu. Kayaknya seneng goyang-goyang gombret. Tapi bahaya juga kalau di Hotel Tunjungan. Kalau dirimu suka main belakang di Hotel Tunjungan dengan yang lainnya pasti ketahuan. Bener ya kan, secara itu di pusat kota. Kalau saya melipir pinggir-pinggir kota aja. Jadi carinya pojok-pojok gitu ya. Nggak masalah Mas, karena Hotel Tunjungan itu mempunyai untuk area parkir di basement. Jadi kalau basement kan langsung aksesnya langsung ke lift aja, lift langsung ke bagian begitu reservasi. Keluar di lift, koridornya dibuka, ketemunya Mbak Isa, selesai dirimu. Jadi merangkap Mas, merangkap security di depan jadinya. Ngerti kok. Ini kan pengalaman waktu muda kita dulu kan seperti itu. Oke, Ilovers ya. Untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami yang mau bertanya di kesempatan kali ini, silakan saja Anda bisa call atau bisa WhatsApp kami di 081361861247 atau juga di Facebooknya di E-Station Surabaya dan Twitter, tweets, IG juga ya. Semuanya ada semuanya siaran-siaran kami, dan tentunya siang hari ini saya juga ingin sekali menyapa Anda yang sudah bergabung bersama saya dan juga Rizky di Facebook. Ini sudah memberikan like. Ini akun Facebooknya bernama Septi Delia. Terima kasih Mbak Septi Delia. Selamat siang, terima kasih sudah memberikan jempolnya kami di kesempatan kali ini. Dan selain itu juga kalau Anda ingin join langsung, ingin langsung menyaksikan siaran kami di E-Station Surabaya, Anda langsung saja meluncur ke Citu Mall di lantai 3, tepatnya di Kedai 27 ya. Ingat ya, di Kedai 27. Anda bisa juga menikmati hidangan-hidangan yang ada di sini. Tentunya dengan berbagai macam menu ya. Dan sambil juga menikmati suasana di mall, khususnya Cito. Ini di lantai 3 Kedai 27, pasti Anda bisa melihat langsung siaran kami. Kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Mbak Isa ya. Dengan Isa. Baik. Mbak Isa, ini tadi kita intermezzo juga mengenai semacam retreat di Red Hotel ya di Surabaya begitu. Kalau kita berbicara masalah rate Pak, apakah ada semacam regulasi atau merubah rate hotel di masa pandemi dan sebelum pandemi? Memang iya, karena memang kalau sebelum pandemi semua orang masih banyak kegiatan. Akan tetapi di masa pandemi kita memang mengurangi sekali ya, dengan harganya yang biasanya memang ada
harga korporat yang Benar, tinggi iya. dengan kondisi pandemi seperti ini, kita adakan adalah special rate dan Iya. itu kembali lagi saya sampaikan adalah garansi. Ya, itu sampai berapa persen Mbak penurunannya kalau dibandingkan sebelum pandemi? Gimana ya jawabnya? Dari rate normal dengan sekarang berapa persen selisih? Pokoknya Mau terjadi tahu atau mau penurunan tahu gitu banget ya. ya kayaknya, mau tahu atau mau tahu banget Nanti kan gitu loh. sebelum kita live kan kita udah ngomong sama Mbak Isa ya, mungkin kita bisa open room lah mungkin ya, tanda kutip begitu. Tadi sempat ditawarkan, ini loh masih saya kenalin sama ini. Tapi rate masih ya Mbak Isa ya? Rate-nya masih tetap seperti yang dulu Masih, atau ada perubahan? masih. Kalau ingin tahu spesial rate kami, kunjungi WA atau SMS-nya Nah, dong atau sampaikan websitenya. aja. Bisa di-share ke disampaikan Mbak Lovers Isa. mungkin Mbak Isa di mana Di kalau mau kamera ini Mbak Isa? Ya. Iya. Oke, Tahu. terima kasih Lovers untuk A-Station. Jadi bagi yang ingin stay di Tunjungan Hotel dan ingin tahu berapa sih harganya di Hotel Tunjungan, Ya. kepoin dong di Ya. website kami ataupun di WA dan SMS. Untuk WA dan SMS bisa di 0811 30 Ya. 45 666 dan itu langsung kami komen Fast respon, dengan spesial rate. Ya, baik. Untuk di websitenya Websitenya, pun ya. kami juga ada beberapa program ya. Ada salah satunya adalah paket meeting, Ya. wedding, gathering di situ dan kita juga banyak diskon yang akan kita berikan. Begitu Websitenya bisa dikunjungi juga loh di Ya. www.tunjunganhotel.com. Cepat Ya. deh kepoin. www.hoteltunjungan.com. hoteltunjungan.com. Ya, baik. Nah, itu tadi lovers yang sudah disampaikan oleh Mbak Isa, mungkin penasaran bisa langsung diklik ya Mbak Isa ya. Di Boleh website langsung Hotel sekarang Tunjungan. saya bicara ini langsung diklik Ya, dong. langsung diklik dan bisa dikepoin di sana berapa rate-nya Hotel Tunjungan, standar room-nya berapa, kemudian yang Presiden Suite ada ya. Ada, tapi untuk saat ini yang kita buka karena masa pandemi baru di kamar superior dan business suite. Oh, kamar superior. Baik. Kemudian untuk tahun ini apakah event sudah full book atau bagaimana, Mbak? Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kalau full booknya sih kita nggak bisa yang ngatakan Iya. full book, akan tapi alhamdulillah sudah ada dan sudah mulai berjalan. Terlebih bulan depan sudah Ramadan ya. Tentunya Iya, sudah betul. ada beberapa yang istilahnya udah booking ya. Alhamdulillah juga sudah. Nanti juga aku akan ke station Ya, juga dong. ini. Kepoin paket Ramadan dari Tunjungan Hotel Jo, dong. Kita tungguin ya. Iya, Kita iya, tungguin. benar, Nanti benar. Mbak Isa kesini, kepoin paket Ramadan, Pak Inwan kesini bakso buntut, rawon dan sebagainya. Oh benar loh, pakai sop buntut. Selain sop buntut memang cita rasa Indonesia ya Nah, Tunjungan iya. Hotel. Saya kan kalau lihat Pak Inwan memang face-nya memang hobi-hobi masak begitu kan. Kita pasti harus tahu cita rasa masakan Pak Inwan. Nah, Betul. ya kan? Nanti bisa dikepoin juga. Ini menunya, teksturnya bagaimana, dagingnya gitu kan. Kita endorse juga kan nggak masalah, Mbak. Boleh. Ya, di apa live streaming kita di YouTube ya ini Iya. maksud saya. Ini pun juga ada banyak sekali yang memberikan like-nya Like, gitu ya. ya. Thank you banget untuk Anda yang sudah memberikan support di perbincangan kita di kesempatan kali ini bersama dengan teman-teman dari Hotel Tunjungan Tunjungan, ya. Surabaya. Ya, Oke, terus Rizky. terakhir mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Isa ya, Jo, apa sih harapan-harapannya di masa pandemi ini bagi dunia perhotelan umumnya dan juga untuk Hotel Tunjungan ke depan, ada harapan yang ingin disampaikan? Silakan Mbak Isa. Harapan kami sih pandemi cepat berlalu. Ya, Supaya perekonomian bukan hanya di Tunjungan Hotel tetapi di seluruh negara mulai bangkit kembali. ya. Secara nggak langsung kalau dengan sudah bangkit kembali kan berimbas ke sektor pariwisata Ya. dan perhotelan. Jadi Tunjungan Hotel tetap bisa berjaya dari mulai awal sampai sekarang. oh begitu ya. Baik. Pak Inwan ini apa ini harapannya Pak untuk food and beverage Hotel Tunjungan ke depan di masa pandemi akan seperti apa? Harapannya silakan Pak. Iya baik, tentunya intinya sama ya harapan kita, dunia Ya. kulineri kembali seperti semula, artinya dunia kulineri bangkit lagi. Saya bilang seperti demikian bukan berarti saat ini dunia kulineri tidak berjalan ya, tetap berjalan, cuman lambat ya. betul, terutama di industri hotel ya, atau Hotel, di industri-industri seperti restoran ya saat ini. Nah harapan kita sih seperti Bu Isa sampaikan tadi bisa kembali, bisa bangkit lagi ya. Jadi dari sisi pariwisata pun perhotelan pun bisa sukses kembali. Ya, Itu baik. harapan kami. Mbak Isa, ada Jo disampaikan ke Mbak Isa dan juga Pak Inwan. Jo, silakan.
Dan yang pastinya ya Mbak Isa sama Pak Imam tentu kita di Station mengucapkan terima kasih ya. Udah terima kasih kembali Mas Jo, Mas gitu Rizky. Sudah bisa mampir ke sini ya kan. Meskipun sempat tadi cari-cari gitu ya, nyasar-nyasar. Kayaknya bukan nyasar tapi menyasarkan diri memang diri, betul. Ya. Sebenarnya sudah tahu tapi ya udah nanti dulu ngabisin waktu dulu. Karena begini, dari jauh aja baunya sudah terasa gitu ya? Ya? Ini Mas Jo, ini Mas Rizky gitu. Baunya terasa banget ya? Bau terasa banget. Aduh. Karena itu tadi kita kontaknya kan udah chemistry-nya sudah ada. Saya tadi juga kalau Mbak Isa tadi bilang seperti itu sama Pak Imam, aku juga terasa banget loh. Tadi nanti itu aku dari rumah malah tambahan ini. Iya. Jadi aku mikirnya gini, aku nanti punya tamu spesial dari Hotel Tunjungan Surabaya. Pak Imam sama Mbak Isa. Wah, pasti cakep dan cantik. Pak Imam masih ada sisa-sisanya. Ada maunya kayaknya ini deh. Sepertinya gitu, Mbak. Tapi anyway terima kasih semuanya Pak Inwan, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih sudah berkunjung ke Station. Jangan kapok ya berkunjung di sini. Sampaikan salam kami ke ke manajemen Hotel Tunjungan disampaikan salamnya. Kami akan sampaikan salamnya. Semoga Tunjungan bisa semakin eksis ke depannya ya. Sama juga semoga Station ini lebih maju dan lebih jaya. Amin. Dan jangan lupa Mbak Isa dan juga Mbak Imam setelah nanti menyaksikan videonya like dan di-subscribe. Like and share. And share gitu. Tapi ya. ini Mbak Isa mendongkrak viewersnya juga kita loh Jo. Oh ya kan bener. orangnya udah secantik ini kan masa gak ada viewers. Sayang kalau nggak gabung gitu. Gitu ya. Iyalah. Baik. Baik, terima kasih Pak Inwan, Mbak Isa sudah hadir. Selamat siang dan semua kita bisa ketemu lagi di paket Ramadan bulan depan loh ya. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Dan E-Lovers saya akan segera kembali bersama Joe dengan satu buah lagu berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Adit Audia Rahman di acara nih. Debbie, Di acara Aku Jujur, Kamu. Jadi gini pemirsa, nanti agen Debbie ini saya tugasin untuk boleh naik driver online, boleh warung, naik ojek online bayarnya 20.000. ya. Tapi selipin nih.